وبعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واسم تغفرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. Utawi bab iku zikru ma iku ma berzikir yaqulu kan maos sapa Kanjeng Nabi sapa man ida istaiqadha nrikane tangi sapa man min manamihi saking turune man. Ini bab menerangkan ketika seseorang mau tidur. Ini kitab Adhkar Nawawi ini barang siapa, ada sebagian ulama mengatakan siapa yang mempunyai kitab Adhkar Nawawi seakan-akan rumahnya dihadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam kitab Adhkar Nawawi ini kesehariannya Rasulullah, mulai tidur sampai bangun sampai ke WC itu juga akan disebutkan doa-doanya ketika bersetubuh dengan suami dan keseharian Rasulullah. Ini ada di dalam Adhkar Nawawi. Itu bagi bapak ibu mungkin supaya untuk lebih memahami juga dari keterangan bisa dibantu ada terjemahan Adhkar Nawawi. Mungkin kalau ingin mengamalkan ya dari apa yang kita dapat dari kitab Adhkar Nawawi, dikit-dikit keseharian Rasulullah. Mungkin kalau kita membaca kitab sing asli ini, kadang keterangan di auto sangat wiridane, betul keterangan. Tapi kalau kita punya mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu untuk lebih mempermudah, ini ada terjemahan Indonesia. Ini khasnya doa ini ketika mau tidur, ini bangun tidur, ini ketika masuk ke WC, ini ketika kemanten baru berjumpa dengan sang istri tercantik dan sebagainya. Itu nanti ada di situ. Ya. Ini luar biasa. Adhkar Nawawi ini luar biasa. Jadi apa yang diucapkan ketika mau tidur. Rawainah riwayatakan fi sahihai Imamil Muhaddisin. Ini dalam kitab Sahih lorone Imam Muhaddisin, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Iku namine Imam Bukhari itu Abi Abdullah Muhammad. Namine itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama daerah apa itu ya? Bukhara. Bukhara. Kalau di sini Ikhyanuddin bin Saiful Bahri bin Nur bin Ahmad bin Mun bin Nur bin Mu'idi bin Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari Al-Bakuri ya. Jadi yang terkenal bukan nama daerah. Wa Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Ini juga aslinya Imam Muslim ini santrinya Imam Bukhari. Mungkin sampai tanya, loh di dalam kitab Muslim Sahih Muslim kok karena Imam Bukhari? Ya memang bertemunya dengan Imam Bukhari setelah mengarang kitab, menyusun kitab Muslim, baru berjumpa dengan Imam Ghazali, dan Imam Muslim berguru kepada
Oh, Imam Ghazali, Imam Bukhari. Akhirnya Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini santrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad santrinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i santrinya Imam Malik sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kemunikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu ya itu asyaiton ala baqi ala qawfiyati rasi ahadikum ya itu naweni sapa asyaiton setan ala qawfiyati rasi ing atase ditoke sirahe ala qawfiyati rasi ahadikum ing atase ditoke sirahe salah siji sira kabeh idza huwa nalikane huwa utawi ahadikum nama turu sopo ahadikum salasa ukotin ing telu piro-piro budelan. Ketika dawuh Kanjeng Nabi ketika itu setan ini mengikat ala qafiyati rasi ahadikum atas itu hitote sirai salah siji sira kabeh. Maksudnya setan ini mengikat di leher biasanya sapi ditaleni nanti gitu. Setan juga gitu ya. Nah ini mengikat salah satu dari semua kabeh ya kita semua ini tidak gua nama salah satu kotin ketika tidur ditaleni setan. Jadi kepala ini ditaleni sampai tutup ditaleni dengan berapa? 3 ikatan dengan ikatan. Nah, ini karena kita ditaleni ambil setan ini harus berusaha ya apa sekiranya lepas dari ikatan itu. Wong dosa ya jadi talene ya kepingin utul ya kok kepingin bebas. Mosok sampai ke kaya wedhus lho, gak perlu bebas dalam ikatan setan. Ya, untuk ini kita harus berusaha untuk lepas dari ikatan setan itu mah. Kita kan wedhus ya setan. Nanti diikat ngono ya. Ya apa iki? Melekean iki. Kok keto setan ditahan sauna. Pak keto dia deribu mukul sapa setan ala kulli uqdah ing atase saben-saben tali makanaha ing panggonane uqdah alaika kata sira lailun tawil wengi kang dawa parkut tuwa. Nah, ini ketika mengikat itu mengatakan alaika lailun tawil malam yang panjang parkut tidurlah. Berkali sampai kadang ketok jam 2 lele wae kan bangun malam untuk dia mulai desa dulu tekel awe tali ini ikatan tidurlah sampai nuruti turu maneh ya krungu ada Allahu akbar turu si adat ya turu ngomat turu maneh ya Allahu akbar si omat si asik tututi ya turu maneh ya sampai keringan tuh jam 09.00
jam sampai keringan ya ketinggalan subuh gara-gara apa? Karena ikatannya setan urut gak gelem udul ya kira-kira sampean boten kados ngoten nggih turun takiman sebagai karo tak man aku katangi jamu rumah mari kurang suwe aku munajat nang Gusti Allah. Wah, iki hebat ya. Baik istaikodo lan tentang tani sapa wong wa zakaro lan zikir sapa wong Allah Taala in halat mongko udah apa datul tali ketika bangun langsung zikir nang Gusti Allah. Zikir apa ketika bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihi nusyur. Sampai tangi langsung nyekel HP. Gak udah. Tangi wis otomatis raya HP. Gak mau alhamdulillah. HP ya gak udah. Mau HP keturun mana? Dulu udah, keturun mana? Ngelilir mana? Lo ya dulu tutup nang opo ya? Ono itu gak udah. Kemarin mau terus kamane, langsung baca wis. Sampai ke apa? Alhamdulillah. Nawa urip maneh. Sampai ke apa ya? Alhamdulillah, iso ngelilis dan berangkat wis. Ini baru kita ketika zikir nang Gusti Allah ini udah lepas ikatannya itu. In halat udah. Fa'in tawaddo'a mon wudu sapa wong in halat mongko udah apa udah tuh tali. Jadi kan dua ikatan bangun pada alhamdulillah pada ma'amatan wa ilaihi nusyur. Setelah itu wudu ya dari subuh tuh langsung wudu sampai atus disik ya pemane kumpul di wudu ya wudu atus wajib itu. Tapi satu mandi ya juga sunnah wudu. Wudu setelah itu mandi sampai waktu mandi ngosok-ngosok nyekel ya itu ya sampai wudu maneh opo nyekel opo itu kan batal lah ya wudu maneh kalau lain gak apa wudu makin banyak semakin baik. Itu wudu bahwa hal udah maka ikatannya akan lepas. Berarti tinggal berapa ikatannya? Satu. Fa'in sholat lamun sholat sapa wong in halat mongko udah apa udah tubuh apa upor tubuh taline ya setan itu man ini setan ini kuluhas kabehane udah kabeh lepas. Jadi kita lepas dari ikatannya setan wis gak koyo wedhus maneh wis ya sudah pas baha mongko dadi isu sapa wong nasiton dia akhirnya dia sebab tadi itu wis lepas dari kita dari ikatannya setan itu sudah lepas dari kita, akhirnya kita giat ibadah tiba nafsi bagus hati ini. Saya lihat kita rasakan sendiri. Kita bangun pagi, setelah itu mandi, wudu, setelah wudu kita sholat.
setelah sholat subuh, ada semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Sekarang ngantuk mana? Bukti ini sampai hadir majelis ini, sampai yang dia tuh kau kok sampai katangi moro-moro ngaji males kaki kau berapa? Kalau sampai sedikit dilepas ikatannya setan memang, akhirnya kita giat untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Thayyiban nafsi, bagus hati ini, sorgo. Hati kita senang ibadah kepada Allah itu dengan dipenuhi dengan kesenangan, bukan keterpaksaan. Baiklah, jikalau tidak, bukan dzikir, bukan wudu, bukan sholat, asbaha mongko isu-isuan sebuah hobi sanafsi Allah artinya jelek, kaslan tuh males. Biasanya wong wis katon kerinan tuh wis awal wis turu pisan. Ini itu males bisa. Langsung bangun astagfirullah. Kerinan asli dari Allah gak apa-apa. Sampai tidur, tidurnya setelah Isya. Mari ngono saking enaknya mungkin dari perjalanan jauh. Setelah itu sampai bangun tuh duhur. Duhur berarti kehilangan apa? Subuh itu bukan dosa sampai. Bisa saja itu bonus dari Allah. Walaupun bonus tetap wajib mengkodok. Dulu zamannya Kanjeng Nabi juga pernah di dalam perjalanan Rasulullah dengan para sahabat ini tertidur sepanjang malam, bangun setelah muncul matahari. Berarti Rasulullah dan para sahabat itu ketinggalan sholat subuh. Itu memang Allah yang menghendaki. Saking payahnya, bangunnya Rasulullah dengan para sahabat itu karena pilihan Gusti Allah itu terbaik. Terbaik. Akhirnya mungkin bisa dari itu akhirnya untuk mengkontrol sholat dan sebagainya. Itu hikmah daripada apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pernah juga Rasulullah sholat dapat 2 rakaat kok selesai, padahal sholatnya 4 rakaat. Diingatkan oleh para sahabat, sangat ngerti poso. Ternyata Rasulullah diberi lupa oleh Allah, dilupakan. Lupa Rasulullah itu memang pelajaran bagi kita. Akhirnya apa? Ditambah lagi 2 rakaat, setelah itu sunnah sujud sahwi. Jadi apa yang dialami Rasulullah itu bukan kekeliruan Rasulullah, tapi memang Allah memberi pelajaran terhadap umatnya dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah suatu ketika kencing dengan berdiri dalam kondisi darurat. Itu bukan berarti sunnah Rasul loh berdiri. Tidak darurat, itu menunjukkan boleh. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat, kencing sambil berdiri. Kalau Rasul nggak pernah mengalami itu, mungkin bisa kita mengharamkan. Oh haram, wis punah. Oh ini sampai madep, busuk haram. Enggak sampai haram. Hanya saja kita tidak menjalankan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini kalau kita lepas dari ikatannya setan itu, maka kita akan giat ibadah dengan lego, dengan ikhlas, bukan dengan keterpaksaan kita.
Jika tidak maka kita akan males dan lain sebagainya. Adalah riwayat Bukhari wa riwayat Muslim di mana wa qafiyatul rasi akhiruhu yaitu akhir rasi yang diikat mulai sampai kita lain itu. Ini Waroina fi Sahih Bukhari dan riwayat insur fi Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawu kana Allah sapa Rasulullah sallam ida awah nalikane mapan itu mau tidur mau tidur mapan ila firosi maring tempat tidure kanjeng Nabi. Qala dawuh kanjeng Nabi Bismillahumma ahya wa amut. Bismillahumma ahya wa amut. Apa film ngoten iki. Sumpama sampean supe iki lah plat dari kon TK ya. Nah, ini tutup TK itu ajaran ya dilakukan sampai mati. Iku ka TK iku bismillahumma ahya wa amut. Ya, wili ka gitu. Iku kono kita dilatih mulai kecil terus supaya kita ini tidur ya. Terus kita berdoa ke bismika dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya. Allah ya Allah ahya yang menghidupkan ingsun wa amutu dan mematikan saya. Allah yang menghidupkan saya dan mematikan saya. Wa idza staiqadha nalikane tangi ngelilir sapa wong. Staiqadha ngelilir. Ngelilir sapa kanjeng Nabi, ora dawuh kanjeng Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi ahyana kang nguripno kita ba'dama inta sapane amatana mateni kita wa ilaihi lan maring kita nusyur tauban bangkit. Iya, doa lagi ada. Jadi doa ini kan di Nabi banyak kata. Seperti doa iftitah dan sebagainya. Wong itu doa iftitah ambil Muhammadiyah itu aslinya sama-sama dibaca oleh Rasulullah. Hanya saja wong itu membaca apa? Kabiro walhamdulillahi kabiro. Kalau orang Muhammadiyah apa biasanya? Ada itu, tapi semua itu pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa sampai baca sakyani kabir ya tidak apa nanti ada di sini semua ada di kitab Nawawi. Sampai kepingin nyoba, pengen oposisi foto kanjeng Nabi monggo silahkan karena kita punya kitab. Kita punya ilmu yang kita dapat langsung dari guru-guru kita sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ini dan riwayat dari kita Ibnu Sina bisnad sahih dengan isnad yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi idza istaiqadha nalikane nglire sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yakul mongko becik ucap sapa ahadukum alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Ini juga apa? Doa bangun tidur. Mungkin sampai boten apal nggih. Kami kali kula. Kalau saya doa ya alhamdulillah nanti ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tuh pokok sampai ditambahin doa ini enggak apa-apa. Tapi doa tambah doa semakin banyak doa. Jadi idza staira atu fal yakul mawas alhamdulillah alhamdulillah kagungan Allah alladzi radda alayya kan balekna sopalan alayya ing atase
ingsun ruhi ruh ingsun. Itu alhamdulillah alladzi radda alaihi ruhi, zat yang mengembalikan ruh saya. Dan sampai bangun kan masalahnya gak balik sampai ke babas mati gitu ya. Itu orang ini alam barzah kan gak dibalik sampai Gusti Allah. Alhamdulillah deh. Jadi kita alladzi radda alaihi ruhi wa'afani lama rasakan insyaallah ini ingsun fi jasadi, dalam jasad itu, dan Allah menyehatkan jasad saya. Iso melek, kadang orang bangun gak iso melek, terus ada sampai apa? Gak bisa gerak, akhirnya kena stroke dan lain sebagainya. Kita mungkin dalam bangun dalam keadaan sehat. Wa'afani fi jasadi, dan Allah menyehatkan saya fi jasadi, di dalam jasad ingsun. Wa dinali lan awih idin li malingsun bidik kelawan zikir ing Gusti Allah. Saya alhamdulillah saya dikembalikan roh saya, dan Allah mensehatkan jasad saya, dan Allah mengizinkan saya untuk bisa berzikir kepada Allah. Gila, syukur sampai dalam kesehatan, tambah ditambah sehat kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat atas kitab zikir saya bab kutubi, bab mati. Karena zikir kita berzikir kepada Allah untuk persiapan kelak bekal untuk kehidupan setelah mati. Dan mati kan seperti itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan orang-orang bernyawa akan ngicipi mati. Jangan ngicipi, ya sedih loh. Ketika diambil nyawa itulah mati. Setelah dikubur hidup, berarti di alam barzah. Makanya yang mati jenazah sopo itu. Oh mati gak disebut, ya. Jenazah dikubur lah. Kaki lo disebut oke. Kalau dalam keadaan mati baru dikubur, kuburannya sopo tersebut lagi namanya. Itu hidup di alam barzah. Gak ada ceritanya seumpama saya mati ya, kabeh bakal mati. Iki harus dikubur agak. Jenazah harus dikubur, harus disolat. Baru dalam kuburan masuk, kuburannya siapa ya? Kuburannya kiai. Kapan mati? Pinginannya itu gak ada pas ketemu kan. Jadi dipakai lagi tuh. Tidak mati intah bahu. Justru kalau orang sudah mati intah bahu ngelilir. Sampai saya kepingin tahu ya mati dulu. Saya kepingin tahu mati di sini. Anas dulu ya manusia tidur dalam wa idza matu intabahu, ketika mati intabu ngelilir. Mana bangun tuh iki urip sak temene iku. Ya apa yang dibawa yang menyinari dalam tubuh tidak ada lain yaitu amal soleh, sholat kita, Al-Quran kita, zikir kita, kebaikan kita. Itulah yang menyinari dalam alam barzah. Itu Imam Qurtubi mengarang khusus bab tentang kematian supaya kita siap-siap nanti membawa bekal untuk kehidupan setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'du zuhad, dan ono sapa ba'du zuhad sebagai ahli zuhad, wong sing zuhud. Wong zuhud itu mengambil dunia hanya secukupnya. Contohnya sampean per bulan dapat bayaran atau penghasilan 10 juta, sampai cukup 1 juta toh. Sampai zuhud sing 9 juta untuk kebaikan. Kita sampai ikatan ngoten. That's it. Jadi kalau ya tutup zuhud ya. Dan 10 juta kebutuhannya tak juta ya 1 juta tak itu ya 10 juta untuk kebaikan. Kalau nanti
dihisab panjang hisabnya. Karena besok sing dihisab itu halal, sesuatu sing halal itu sing dihisab. Sing haram nggak perlu dihisab, langsung dijejek oleh malaikat. Ya, ditampani oleh malaikat, malik. Ya, langsung jejek wes. Sing dihisab besok sing dihitung ini amal. Sing halal itu kita mencari keseharian kita, ya, kita kerja. Itu tujuannya. Ini nanti ditanya. Setelah itu hasil dapat uang ini, dapat ini hasil halal. Iya hasil halal, tapi kayak apa mari ngono. Ini tujuannya apa ini? Semua akan ditanyakan besok di akhirat. Makanya sing afdol itu, ya, antara kaya dan fakir itu sing afdol itu apa? Fakir itu afdol, ya. Tapi seumpama Gusti Allah menjadikan sampai orang kaya itu terbaik ya juga, karena Allah memilih Anda sebagai orang yang kaya. Sebenarnya Gusti Allah kan api. Seumpama sampai dari fakir mungkin akan kesoloi. Ya, walaupun fakir ini afdol lebih utama, tapi Gusti Allah memilih sampai jadi orang kaya itu terbaik bagi Allah, walaupun fakir itu sesuatu yang paling utama. Kita kan tahunya yang afdol, ya. Kalau hal sing api kan kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Jadi yakul jauh wong patusuhan ini, ya jami'al mal, wong sing ngumpulno harta, orang yang mengumpulkan harta benda, waya mustahida fil bunyan, wahai wong sing nemen-nemen fil bunyan ing dalam bangunan, nemen-nemen di dalam bangunan rumah. Wis mari dadi dibongkar maneh. Ganti maneh bongkar maneh. Iki modele wis kuno iki, bongkar maneh. Model anyar. Mari ono model lawas digawe maneh. Bongkar maneh, gawe model lawas sing biyen dibongkar iku. Terus. Ya. Jadi sungguh. Jadi sibuk di dalam bangunan. Laisa laka min malika. Laisa orang laka iku kedhe min malika saking bondo sira illal akfan angin pira-pira ules wadahab dan lungo. Jadi wadahab dan begalan wala min dauri kalan ora saking omas sira illal kharab angin rusak. Jadi tidaklah laka bagimu min malika dari hartamu ilal akbar, kecuali kapan nanti yang kita bawa. Ketika kita pulang ke rahmatullah, semua harta benda, rumah yang megah dan semua itu, ya kita nggak akan bawa mereka. Itu semua yang kita bawa hanyalah kafar. Mantap. Wala min daurika ilal kharab, dan tidak rumahmu ilal kharab kecuali rusak. Bal angko dah ono to nyelametaken maning barang jamak takkan ngumpul sira minal mal saking harta. Apakah hartamu, rumahmu yang megah itu dapat menyelamatkanmu min syai'in saking suwiji-wiji min minal ahwal saking peko. Apakah hartamu dan rumahmu itu bisa menyelamatkan kamu ketika besok di hari kiamat yang penuh dengan topeko, kesulitan? Kala temenan ora nyelamataken bal tarok tahu balik tinggal sira wema liman yahwidu kang liman kedewa layak midu kang ora muji ka isra wa qadim talan madhesor bi auzari kang kelawan pira tanduran sira alamat ing atas mulai yu'adiru kang ngapura sapa man isra wan satu lan padha
motos sapa lama fidzalika nasibuka utawi bagianmu mimma saking barang tasma'u kang ngumpul sira ad-dahra ing setahun kullahu sekabeh setahun tidakane utawi kemuloro tuluakan dan buntel fihi ma'in dalem kemuloro wa hanuto lan minyak cendoro. Jadi bagianmu nanti imatus mau dahar dulu sing sampai kumpul kabeh itu bagianmu hanya dua kemul, dua kafan dan tulwa bihima, hanya dua itu mah. Wahanut dan minyak dan cendoro itu mah. Terus itu yang kita bawa. Karena di situ ada yang mengartikan pada tansa nasi bakal minat dunia. Dan kau lupakan bagianmu dari dunia. Oh, kapan? Kalau sih nafsiri kan, kapan itu jalan itu kapanmu? Maksudnya, tafsir yang sebenar, ay nasi balik akhirat. Jangan lupakan bagianmu, bagian dunia. Ay nasi bagian dunia lil akhirat untuk akhirat. Jadikan duniamu itu kendaraan yang terbaik untuk menuju akhirat. Ya. Jadikan duniamu itu kendaraan yang terbaik untuk menuju akhirat. Ya boh, ya dunia ini tidak ada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu bisa menjadi kendaraan yang terbaik. Kalau dia wajah itu bi amwal itu diharap di amwal dengan harta dulu. Mampusikum mariyono apa? Ya diri kita. Ini zamannya sahabat dulu payah kaya. Dikorban semua untuk dakwah untuk perjuangan. Nabi sahabat Abu Bakar kaya. Sahabat Utsman juga kaya. Sing melarat itu Sayyidina Ali. Sing melarat Sayyidina Ali. Masih melarat istimewa dipek mantu Kanjeng Nabi kayak contoh sampai nggak mantu atau besok gede ya tenaga melarat tapi ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah Sayyidina Ali dapat Sayyidina Fatimah itu ketika siapa yang hafal lebih dulu Al-Quran ya itu ternyata habis mau kalau betul tuh saya Sayyidina Ali saya Rasulullah boleh deh surat Ikhlas yang telu kertas ya foto gado mau Al-Quran tapi sampai ya ke politik aku mau surat Ikhlas yang telu hati mau Quran ya Sayyidina Ali ya mas Al-Quran juga surat Ikhlas dan sebagainya. Jadi yang kita bawa itu saja. Wakil amal undur ningal sira liman marewong malah kakang miliki sopan dunia ing dunia biasa maya kelam sekabeh dunia al-roha ono to budalan sapa man bidha saking dunia bigoirul tutni kelawan tanpa kapuk wal kafalan lihatlah orang-orang yang mempunyai harta dunia biasa maya semua dunia itu ibarat dunia sudah kabeh para dunia Indonesia sampai milik kabeh gunung-gunung udah sampean laut udah sampean apa mana itu butuh wong hanya butuh wong udah sampean tetai wape milik sampean meninggal itu semuanya itu enggak dibawa kecuali ya kain itu kalau kafan itu ulus kapuk sampai kafan itu yang kita bawa mati. Terus kalau untungnya sampai untung mas untungnya baik zaman biar kan ono pasang ya ono emas macam-macam untungnya doanya itu ya dicabut itu coplok ini coplok ini doanya ini kalau ngatut ini ya sebagainya itu harus dilepas semua karena kalau sudah meninggal harta yang kita miliki pindah
pindah. Jadi bukan amalia kita. Walaupun sampean sing suhul, sing kerja, terus setelah itu meninggal akhirnya ganti hak milik dimiliki oleh ahli waris. Sing dimiliki ahli waris itu bukan hak kita. Jadi jikalau ahli waris itu ya melakukan kebaikan dan sebagainya, bukan kita yang melakukan kebaikan, kecuali ahli waris. Untuk itu kita harus cerdas. Ya apa cerdas sih? Saya bekerja mulai muda sampai tua, harus ada yang saya bawa mati. Ini cerdas. Apa? Harus saya gunakan untuk, kalau bisa harus saya bisa ngalir, walaupun saya meninggal masih tetap mengalir pahala saya untuk masjid, TPI, pondok pesantren dan lain sebagainya. Atau harta saya nanti saya berikan terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Dicari orang-orang yang nggak punya, terus dibadani, akhirnya menjadi ulama besar. Sampai nggak jadi kiai, tapi sampai badani ngomong akhirnya banyak menjadi kiai. Sampai besok akan dapat syafaat dari orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang soleh ini bisa memberi syafaat. Tentunya orang soleh ini akan berterima kasih kepada orang yang menjadi sababiah mereka menjadi soleh. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga ya Allah sebelum orang yang perhatian kepada saya pada saat itu. Akhirnya dia mana itu? Akhirnya tuh aku orang-orang bersuara ini ya sampai punya andil besar sampai segini dan sebagainya. Ini benar kesempatan bagi kita. Jadi bukan penghalang mungkin bagi kita kalau singkat dua anak ya apa aku walaupun kita nggak punya anak, tapi kita masih banyak kesempatan, banyak orang-orang, banyak anak dari orang-orang yang membutuhkan dia untuk memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya. Ibadahnya bodoh. Kesolehan mereka tidak lepas dari jasa sampai di dalam memberi modal kepada mereka. Dan insya Allah nanti bagi orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama, ini akan putra putrinya akan dijaga oleh Allah, dijadikan Allah menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Itu terbalas sampai Gusti Allah. Wafil hadis lain dalam hadis marfu'an al-kaisu utawi wong sing cerdas, wong sing pinter iku man wong dana kang nylametaken sapa wong nafsahu ing awe wong wa amilah lan nglakoni sapa wong lima krono barang bakal maut ing dalam sak marite mati. Jadi orang yang cerdas yaitu orang yang menyelamatkan dirinya wa amila lima bakal maut dan mengamalkan lima dengan bakal maut setelah mati. Jadi beramal untuk persiapan kelak untuk kehidupan setelah mati. Wal ajis anak putu tayo sing lemah manunggo atba'a kang anut sapa man nafsu ing nafsu man hawa ing kekarepane nafsu wa tamana lan arep sapa man Allah insyaallah al-amani biro-biro lamunan. Jadi orang sing ajis, orang yang lemah itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, kata wa tamana Allah al-amani, terus berangan-angan atau arep-arepan Gusti Allah
dengan lamunan bayang nomor buswargo. Jadi ahli maksiat kesehariannya penuh dengan kemaksiatan, tapi berharap enak-enak orang ini suargo. Allah Ghafurur Rahim. Gusti Allah Maha Pengampun Ar-Rahim terwelas kira tega Gusti Allah ini suargo. Tapi sampai tetap ngelakoni maksiat itu podo karo lamunan. Jadi kita berharap kepada Allah, tapi kita berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, baru berharap kepada Allah. Ini kan langganan melakukan maksiat. Terus yang beda kali Allah Ghafurur Rahim, Inna Allah Ghafurur Rahim. Gusti Allah Maha Pengampun. Ngomong kowe kak teko aku kena geni apa maneh Gusti Allah tak kira teko. Karena polasi Gusti Allah itu luwih. Namun dari polasi kedua orang tua dibujuk dengan kata-kata tersebut. Memang kasih sayang Gusti Allah itu melebihi dari kasih sayang kedua orang tua. Tapi sampai berharap kepada Allah dengan senantiasa tetap melakukan kemaksiatan ini keliru nih. Kita tetap berharap kepada Allah akan diampuni dosa-dosa kita, dan akan berharap kepada Allah akan dimasukkan surga, dan kita memohon kepada Allah agar nanti kita bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW. Terus kita barengi dengan menjalankan ketaatan. Seharusnya seperti itu. Ini aja, mudah-mudahan